Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kata Bidanku. Hari ini aku ingin membahas tentang tanda bahaya pada kehamilan trimester 3. Jika di video sebelumnya saya sudah membahas tentang tanda bahaya pada kehamilan trimester 1, keluhan atau ketidaknyamanan pada kehamilan trimester 2. Nah, sekarang saya akan membahas tanda bahaya pada kehamilan trimester 3, yaitu kehamilan yang masuk ke 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Kira-kira apa aja ya tanda bahaya pada kehamilan trimester 3? Yuk, ikuti terus videonya. Memasuki kehamilan trimester 3, tidak sedikit ibu merasa cemas terhadap tanda bahaya yang mungkin muncul karena jadwal persalinan yang semakin dekat. Di satu sisi tidak sabar menunggu kehadiran sang buah hati, tapi di sisi lain mulai cemas menghadapi persalinan. Di trimester ketiga kehamilan ini, Anda harus mewaspadai sejumlah tanda bahaya yang mungkin menunjukkan kondisi kehamilan Anda sedang tidak baik-baik saja. Nah, apa aja sih tanda bahaya pada kehamilan trimester 3 ini? Yang pertama yaitu perdarahan. Nah, perdarahan pada kehamilan trimester 3 ini memiliki berbagai arti yang berbeda. Jika kondisi ini dialami pada trimester ketiga, kemungkinan penyebabnya adalah karena adanya kelainan pada plasenta, yaitu yang pertama solusi plasenta dan yang kedua yaitu plasenta previa. Nah, solusi plasenta ditandai saat sebagian atau seluruh plasenta terlepas dari dinding rahim sebelum masa melahirkan tiba. Nah, sementara plasenta previa terjadi ketika sebagian atau seluruh plasenta malah menutupi sebagian atau seluruh bagian lahir rahim atau menutupi jalan lahir. Dan kedua kondisi ini, kondisi tersebut ya, solusi plasenta dan plasenta previa sama-sama akan menimbulkan perdarahan pada ibu hamil di trimester ketiga. Tanda bahaya yang kedua yaitu kontraksi di awal trimester ketiga. Nah, salah satu tanda khas menjelang persalinan adalah timbulnya kontraksi yang kemudian diiringi dengan melebarnya leher rahim atau serviks ya. Nah, namun hati-hati. Terkadang kontraksi juga bisa terasa saat usia kehamilan baru saja memasuki awal trimester 3. Nah, kondisi ini dikenal sebagai kontraksi palsu atau disebut juga dengan kontraksi Braxton Hicks. Jenis kontraksi ini memang belum mengarah pada persalinan yang sesungguhnya ya. Tetapi tentu ada rasa tidak nyaman tersendiri terlebih ketika intensitas kontraksi berubah semakin kuat. Nah, jangan tunda ke dokter bila kehamilan ibu sudah mulai atau sudah berada di trimester akhir dan merasakan muncul kontraksi tapi tidak disertai dengan tanda persalinan lainnya. Yang ketiga yaitu sakit kepala dan sakit perut. Wajar ya ketika ibu hamil tiba-tiba merasakan sakit kepala atau sakit perut di trimester akhir kehamilannya. Nah, kelelahan dan mungkin kurang istirahat merupakan penyebab utamanya. Namun jangan anggap remeh ketika muncul sakit kepala, sakit perut, sesak nafas, disertai dengan gangguan penglihatan, hingga beberapa anggota tubuh mudah memar dan membengkak pada waktu yang bersamaan. Karena serentetan gejala yang saya sebutkan tadi bisa merujuk pada kondisi preeklamsi yang merupakan komplikasi kehamilan yang berbahaya. Nah, preeklamsi dapat membuat tekanan darah meningkat pesat diiringi dengan kerusakan organ-organ di dalam tubuh. Nah, tentunya kondisi tersebut menjadi tanda bahaya yang harus ibu hamil waspadai ya ketika memasuki kehamilan trimester ketiga. Yang keempat yaitu mual dan muntah parah. Nah, mual dan muntah merupakan kondisi yang sangat umum terjadi pada kehamilan trimester 1 ya. Seperti video yang sudah saya bahas sebelumnya ya di tanda bahaya pada kehamilan trimester 1, mual muntah bisa terjadi pada kehamilan trimester 1 karena tubuh ibu hamil masih beradaptasi dengan hormon kehamilan. Nah, jika mual muntah dirasa
cukup parah terjadi pada kehamilan trimester 3, maka bisa menjadi tanda bahaya yang harus diwaspadai karena kondisi ini bisa berisiko kekurangan gizi dan dehidrasi sehingga dapat membahayakan janin di dalam kandungan. Nah, jika hal itu terjadi, segerakan periksakan diri ke dokter bila dirasa mual muntah telah cukup mengganggu ya. Dan dokter mungkin akan meresepkan obat atau menyarankan untuk mengubah pola makan tertentu. Yang kelima yaitu pecah ketuban. Nah, pecah ketuban adalah tanda kandungan pada ibu hamil sedang ada masalah. Biasanya air ketuban pecah ketika mendekati persalinan atau pecah pada saat proses persalinan berlangsung. Nah, itu ada suatu hal yang normal ya, apalagi kalau pada saat sudah menjalani proses persalinan. Nah, tapi akan menjadi tanda bahaya jika ketuban pecah sebelum adanya tanda-tanda persalinan. Nah, jika ketuban pecah sebelum persalinan atau sebelum usia kehamilan 37 minggu, maka bayi memiliki resiko terhadap terkena infeksi ya. Dan berkurangnya cairan di sekitar bayi juga meningkatkan kemungkinan tertekannya tali pusat ya, yang dapat mengurangi suplai nutrisi dan oksigen pada bayi. Yang keenam yaitu penurunan tingkat aktivitas janin dalam kandungan atau penurunan gerak janin dalam kandungan ibu. Nah, gerak janin dalam kandungan seharusnya telah dapat dirasakan pada usia 16-20 minggu. Nah, apalagi pada trimester ketiga, maka janin dalam kandungan pasti akan sering sekali bergerak atau menendang ya. Nah, gerakan janin yang normal yaitu 10 kali dalam 2 jam. Nah, biasanya hal itu dirasakan oleh seorang wanita hamil ketika dia berbaring miring dan fokus pada gerakan bayi itu. Nah, ketika bayi Anda tidak bergerak aktif seperti biasanya, maka ibu hamil harus mencurigai ya sebagai tanda bahaya di kehamilan trimester 3 dan harus segera memeriksakan kandungannya ke bidan atau dokter untuk memastikan bayinya atau kandungannya dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, bagaimana sih penanganan untuk tanda bahaya pada kehamilan trimester ketiga? Nah, memasuki kehamilan trimester ketiga penting bagi ibu hamil untuk memeriksakan fisik maupun mental untuk menyambut kelahiran sang buah hati. Nah, hal itu penting dilakukan agar persalinan berjalan dengan lancar, begitu juga dengan kondisi ibu dan bayi yang lahir dengan sehat. Nah, setelah tahu apa saja tanda bahaya kehamilan trimester 3 yang sudah saya sebutkan tadi, maka ibu hamil dapat melakukan beberapa penanganan berikut ini. Yang pertama, hitung tendangan bayi atau gerakan bayi untuk memastikan bayi terus bergerak menjelang dan selama persalinan. Nah, yang kedua, rutin melakukan kunjungan ke pemeriksaan kehamilan ke bidan atau dokter untuk mempersiapkan kelahiran dan mengenali tanda-tanda persalinan. Dan yang ketiga, tingkatkan asupan zat besi untuk kesehatan ibu hamil dan bayinya. Nah, dan waspadai gejala hamil tua termasuk sakit kepala parah, penglihatan kabur, tangan dan kaki bengkak, dan kenali dan pahami kontraksi untuk membantu membedakan kontraksi yang palsu dan kontraksi yang mengarah pada tanda-tanda persalinan. Nah, coba untuk tidak terlalu khawatir dan lakukan peregangan atau senam hamil untuk melenturkan daerah panggul dan area jalan lahir sehingga proses persalinan dapat berjalan dengan lancar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ibu hamil juga perlu mempersiapkan segala hal menjelang persalinan dengan baik. Jika ibu hamil ragu apakah tanda yang dialami berbahaya atau tidak, segera konsultasikan ke dokter atau bidan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, jika ibu hamil atau teman-teman semuanya ada pertanyaan, bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih.